hukum itu dibuat memanusiakan manusia, jangan sampai penegakan hukum itu mendegradasi kemanusiaan. Oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa jurnalis TKP Channel. Dan ini merupakan konten pertama untuk pembahasan hukum, karena kemarin ada yang viral juga terkait penembakan di Solok Selatan. Ya. Nah, sekarang saya sudah bersama pengamat hukum pidana Bang Sahnan Sauri Siregar. Kemarin itu pihak kepolisian sudah melakukan penyelidikan dan penyidikan terkait penembakan tersebut. Kabarnya kemarin Rumah Bantuan Hukum juga melakukan investigasi nih, Bang. Oh iya. Nah, hasilnya gimana nih, Bang? Nah, itu menjadi bagian dari yang kita sampaikan tadi. Jadi yang analisis kita itu sebenarnya menjadi hasil atau konklusi dari hasil investigasi kita. Dan banyak yang berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan oleh, katakanlah barangkali Humas Polda ya. Iya. Banyak yang berbeda. Tapi perbedaan itu kan sah-sah saja ya. Iya. Sah-sah saja. Barangkali faktanya berbeda, tentu kesimpulannya juga berbeda. Fakta yang ditemukan di lapangan beda ya? Beda fakta yang di lapangan. Kita ke sana itu 2 hari setelah, 3 hari setelah kejadian. 2 hari setelah kejadian itu kita sudah di lapangan. Bahkan kita itu menghadiri profesi pemakaman dan meninggal hari ya. Mendoa meninggal hari. Kita hadir pada saat meninggal hari itu. Nah itu jadi kalau disebut lari ya, Bapak Kabak Humas kita barangkali menyebut tersangka atau tertuduh itu kan lari. Padahal di belakang rumahnya itu, kalau kita lihat dari sketsa rumahnya itu, sebenarnya pintu masuk cuma satu, tidak ada pintu keluar. Kalaupun mau keluar ya pintu masuk tadi. Nah, dia dalam posisi dalam posisi terkurung gitu ya. Berarti lokasi itu tertutup semua. Lokasinya tertutup. Jadi sulit juga untuk bisa lari gitu ya. Apalagi tim dari si tersangka ini kan sudah melakukan melakukan pengepungan terhadap rumah itu. Nah, itu yang pertama. Lalu kemudian coba kita bandingkan misalnya hasil video yang sudah viral itu. Kebetulan saya dengar ya, nanti kita cross check lebih lanjut. Saya dengar di situ pelaku mengatakan saya diserang gitu ya. Saya diserang, mau ditusuk gitu ya, mau ditusuk. Kalau keterangan yang kita input dari istri ya, dari istri pada saat si korban lari itu tidak dalam keadaan membawa senjata apa-apa gitu ya. Tidak dalam keadaan membawa senjata apa-apa. Baik dalam bentuk pisau ataupun dalam bentuk senjata tajam lainnya. Tidak. Nah, cuman ya kalau dikatakan diserang, dari hasil investigasi kita itu kayaknya tidak kita temukan itu. Dan ini relevan juga dengan keterangan dari si istri. Si istri gitu ya. Si istri itu si almarhum itu tidak membawa senjata apa-apa pada saat lari ke belakang gitu ya. Nah, oleh karena itu sebenarnya disinilah yang menjadi persoalan. Artinya di satu sisi kepolisian mengatakan diserang, tapi di sisi yang lain faktanya dari istrinya itu menyebutkan si almarhum itu tidak membawa senjata apa-apa. Jadi diserang dalam pengertian seperti apa? Di video ini kan ada nih Bang, di video yang viral itu kan ada salah satu personel kepolisian mengambil pisau yang tergeletak di samping jenazah. Nah itu pas kejadian itu. Nah ini pisaunya datang dari mana gitu loh? Iya. Kan bingung juga. Apakah ada fakta lain yang ditemukan di situ? Fakta di lapangan itu memang sebelumnya di ruang tengah ya. Di ruang tengah itu memang ada ada pisau ya. Ada pisau dan ada benda tajam lah gitu. Ada benda tajam.
Cuman yang menjadi masalah, ya masuk akal saja kalau di rumah ada senjata ya, Iya. di dapur apa di mana, apalagi di kampung itu kan biasanya orang berburu atau Iya. berladang gitu ya. Tapi istrinya menjelaskan kepada kita pada saat sebelumnya kan dia berada di posisi di sebelahan ya, sebelah mesin cuci ya, Mesin cuci. sebelah mesin cuci, lalu kemudian entah kenapa pindah ke belakang, katakanlah misalnya pindah dia ke belakang. Pada saat pindah dari samping mesin cuci ke belakang itu tidak dalam keadaan membawa senjata tajam. apa-apa. Ini keterangan istrinya ya. Ini keterangan istrinya. Tapi ya kalau misalnya ada kemudian senjata di sana ditemukan atau diambil seperti yang sampaikan tadi, ya kita tidak menemukan tidak menemukan fakta itu ya. Kita tidak menemukan fakta itu, dan kepolisian kan lebih profesional lah untuk menggali fakta itu. Cuman yang kita harapkan ya, profesional itu kan artinya penegakan hukum itu dilakukan sesuai dengan proses, sesuai dengan prosedur. Nah, gitu ya. Iya. Proses penegakan hukum itu sesuai dengan prosedur penegakan hukum itu. Artinya apa? Harus terbuka. Kan gitu, harus terbuka. Keterbukaan itu menjadi penting, dan itu yang ditunggu masyarakat kita. Tidak yang lain gitu kan? Iya. Tidak yang lain. Itu yang ditunggu masyarakat kita. Nah Bang, kasus si almarhum. Nah, ini kasus si almarhum 303 bis atau murni ini Bang. Iya. 303 ini perlu nggak tindakan seperti itu Nah, kiranya? ini juga menjadi pertanyaan publik gitu ya. Katakanlah, ini katakan dalam tanda kutip ya, saya tidak menuduh siapa-siapa gitu ya. Katakanlah misalnya almarhum itu DPO 303 bis. Ya, 303 bis, atau barangkali ini perjudian ya. Iya. Ini perjudian gitu ya. Perjudian ya. Ini kan kalau misalnya DPO-nya itu 303 bis, lalu kemudian dikaitkan dengan keseimbangan, ya, keseimbangan terhadap keseimbangan antara perbuatan yang dilakukan dengan tindakan penegakan hukum yang dilaksanakan. Ini kan harus ada balance ya. Iya. Harus ada balance. Beda misalnya dengan DPO terorisme. Kan gitu, akan berbeda itu. Iya. DPO terorisme Atau dengan DPO harus dengan ya? pendekatan tertentu. DPO perjudian saya rasa melampaui batas ya. Melampaui batas. DPO perjudian lalu kemudian ditindak dengan tegas seperti ini, menurut saya itu melampaui batas. Melampaui batas misalnya, kalau itu yang menjadi alasan. Kalau itu yang menjadi alasan. Makanya yang penting itu adalah bagaimana penegakan hukum itu dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kan. Nilai-nilai yang baik itu. Sebagaimanapun hukum itu kan diciptakan memanusiakan manusia. Hukum itu dibuat memanusiakan manusia. Jangan sampai penegakan hukum itu mendegradasi kemanusiaan. Nah, ini penting. Jangan sampai penegakan hukum itu mendegradasi kemanusiaan. Itu tidak boleh. Itu jalim namanya itu. Jalim namanya. Saya melihatnya begitu. Nah, closing statement Siap. udah yang tadi itu aja Bang. Siap. Langsung closing statement tuh. Ya. Yang hukum ini adalah Memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia. Jangan sampai penegakan hukum itu mendegradasi kemanusiaan. Siap. Nah, mungkin itu penjelasan tentang beberapa permasalahan penerapan pasal di kejadian penembakan di Solok Selatan. Terima kasih teman-teman. Saya Albert Caniago. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.